الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. تتلأك إلى بقاء غيره دليل على أدام وجدانك له واستحاسك لفقدان ما سواه دليل على أدام وصلتك به. Tengokan engkau, pandangan engkau, perasaan engkau kepada kekal yang lainnya mendatangkan atas ketiadaan mendapatnya engkau baginya, dan liarnya engkau bagi keluputan barang yang selain mendatangkan atas ketiadaan hubungan engkau dengan dia. Musannif mengatakan bahwasanya pandangan kita itu kepada bakanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau bakanya terhadap sesuatu yang didatangkan kepada Allah taala, artinya kita memandang selain daripada yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dalil atas tidak mendapatnya engkau itu kema'rifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan liarnya engkau bagi keluputan barang yang selainnya menandakan ketiadaan hubungan engkau dengannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini. Semalam itu kalau orang, ini jalannya lah orang ini sudah suluk lah, sudah makamnya salik, makamnya orang yang salik. Makam orang yang salik sudah beramaliyah istiqamah. Beramaliyah istiqamah itu terserah, entah itu salawat kah, entah Quran kah, bisa melalui bimbingan guru, bisa juga kada. Orang ini naik makamnya untuk mendapatkan wasil ilallah. Orang ini hendak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kan beramaliyahnya kuat, siang malam beramaliyah untuk wasil ilallah, ima melalui bimbingan guru atau amaliyah yang diberikan oleh guru, atau dia beramaliyah dengan mengambil petunjuk-petunjuk daripada hadis, lalu dia beramaliyah atau mengamalkan Quran atau mengamalkan salawat, terserah pokoknya. Nah, orang yang beramaliyah dengan istiqamah sudah amaliyahnya ini, ya bisa bahaluat, bisa baujlah macam segala. Semalam itu orang ini didatangkan warid oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan asrar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan. Bisa orang inilah kalau zahirnya bisa diberikan kelebihan. Kalau kada zahirnya apa itu? Yaitu dibukakan kasab. Orang ini dibukakan kasab. Pian ba'amalia yaitu dibukakan kasab oleh Allah taala perasaan. Bisa pian melihat sesuatu, bisa pian merasa lezat akan sesuatu. Waktu dibukakan itu, ini berkat amaliyah, bukan artinya Allah Ta'ala memandang dengan amaliyah kita tadi, bukan berat. Ada juga orang beramaliyah itu kada diberi Allah Ta'ala, cuma kata-katanya seperti itu ulun madahkan. Kenapa yang tauhid disambat orang kalau orang dengan berkat amaliyah aja? Wah, berarti kada kuat kita tauhid. Karena memandang amaliyah kita loh yang menjadikan wasil kepada Allah Ta'ala. Atau kita dengan beramaliyah lalu kita wasil kepada Allah Ta'ala. Kita putus saja dulu. Artinya orang yang suluk, orang yang khalwat, orang yang muridin menghendaki jalan kepada Allah Ta'ala, lalu dia beramaliyah. Lalu diberilah Allah Ta'ala tadi warid namanya. Atau namanya faidul ilahiyah.
Diberikan Allah Ta'ala, terbuka hatinya. Terbuka hatinya, pintu hati. Anggaplah. Itu kan terbuka itu bisa ma'rifah, boleh jadi. Bisa perasaan dia ini kadang merasa dia yang beramaliyah. Merasa kekuasaan Allah Ta'ala meliputi akan dia. Itu di waktu dibukakan futuhat itulah. Dibukakan asrar itu. Jadi pian beramaliyah itu kadang pian merasa senang. Nanti itu, nah itu terbuka nanti. Atau pian melihat sesuatu. Nah itu berarti diberikan Allah Ta'ala futuhat. Namanya diberikan Allah Ta'ala itu faidul ilahiyah. Faidul ilahiyah. Nah itu diberikan faidul ilahiyah. Lalu di waktu diberikan faidul ilahiyah, lalu diberikan Allah Ta'ala asrar. Asrar. Itu pastilah. Kalau dibukakan pasti diberikan asrar. Nah semalam itu ada juga yang kada bersifat batiniah. Orang ini diberikan kada bersifat batiniah. Dibukakan kasab. Dibukakan ma'unah. Dibukakan karamah. Karena orang yang dalam keadaan suluk ini bisa diberi karamah, diberikan keistimewaan. Ada orang misalnya pandir, ulun melihat pian aja ada di sini aja. Padahal orangnya kededa. Ada pian di Mekah aja misalnya lah. Ada pian jadi peunjunan. Nah, dasar bunjun itu orang. Nah, itulah. Ada misalnya orang ini melihat atau ini kada orang kada melihat cuma punya keistimewaan di waktu beramaliyah ini. Berdoa kabul. Berdoanya kabul. Atau melihat orang ini dibukakan Allah Ta'ala melihat orang ini orangnya kayak ini kelihatan oleh dia. Itu salah satu ma'unah. Ini keistimewaan di waktu orang suluk. Orang beramaliyah kalau istiqamah pasti dibukakan itu. Pian bisa mendengar rumput berpandir, rumput sakit dijajak mendengar pian. Yang jauh yang orang kada mendengar pian bisa mendengar. Bahkan waktu dibukakan futuhat itu seperti kita duduk kayak ini bisa mendengar. Digeritik orang dalam hati itu kita mendengar. Buhan pian nih misalnya berpandir, anggaplah saleh ini orang amaliyah, mendengarnya, mendengar, benar, kita mendengar. Pian baitirat itu mendengar, telinga kita nih, pengajian tuh orang baitirat mendengar kita, mendengar di telinga kita nih. Nah itu, cuma kita tuh kada boleh memadahkan, jangan baitirat tuh nangu, itu mau kayak itu, kada boleh, itu rahasia asrar, ambil tahan itulah. Nah orang yang diberikan asrar ini semalam itu, ini kalimat yang ini kita menambahi itu keyakinan yang semalam. Nah apabila kita itu sudah diberikan misalnya beramaliyah istiqamah, entah membaca Quran, entah membaca sholawat, membaca dalail atau membaca wiritan-wiritan lain, Allah Ta'ala karena kita istiqamah melaksanakan itu diberikanlah warid tadi, diberikanlah asrar tadi, zahir bisa, batin bisa diberikan, kasab tadi bisa, perasaan macam-macam diberikan, bahkan karamah itu. Nah apabila orangnya anggaplah diberikan karamah oleh Allah Ta'ala dengan sebab perasaannya itu selalu benar. Bila melihat sesuatu atau perasaan hari ini rasa anu ya benar. Hari ini hujan ya begitu mati dasar bujur hujan. Namun kita ini bisa hujan hari ini aja, muru dah harinya nyata hujan. Hari ini belum lagi muru hujan hari ini aja. Nah itulah hujan hari ini aja. Nah itu perkataannya ini makbulah diberikan Allah Ta'ala. Karena salah satu keistimewaan walaupun orang itu kada istiqamah apa ba'amaliyah, apabila mulutnya ini sering bebacaan kadang-kadang mustajabah. Nah, bepandir itu mustajabah. Hati-hati dengan orang yang kayaknya orang yang hati bersih, itu hati-hati dengan bepandirnya. Selalu jadi kenyataan. Biasanya banyak jadi kenyataan. Nah, itulah. Nah, apabila sudah diberikan kayak itu, diberikan seperti itu tadi doa istiqamah, lalu diberikan asrar tadi, lalu orang ini misalnya terus beramaliyah, lalu timbul yang asalnya mustajabah, yang asalnya pemandirannya bisa mendengar ini, mendengar itu, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini merasa sedih dengan kehilangan tadi, maka aku bila membaca ini aja bisa mendengar ini. Misalnya lah, atau biasanya bulan dahulu aku ini mendengar terus. Dihilangkan itu oleh Allah Ta'ala, kita ini merasa sedih, merasa kada nyaman, merasa hendak itu, merasa hendak kekal terus itu dalam diri kita ini, hendak kasab terus, hendak doa nih kabul terus. Maka apabila ada penyesalan, apabila ada kesedihan, itu kehilangan yang tadi itu, maka itu menunjukkan kita itu belum lagi tenang wasil dengan Allah Ta'ala. Berarti warid kita yang diberikan Allah Ta'ala itu masih belum lagi. Itu godaan cobaan berarti.
Orang ini hilang kada hilang itu tetap dapatnya Allah Ta'ala. Paham lah pian? Makanya orang ini bila ba'amaliyah kuat biasanya dari dahulu itu tuan guru nih kata, "Juba amaliyah kuat." Bilanya kada wasil lawan Allah Ta'ala jadi penambahan. Yalah, banyak gawe-gawean meniup banyu aja lagi. Karena sudah tahunya rahasianya meniup banyu ini. Sudah tahu dibukakan, jadinya empih. Ini meniup banyu aja gaweannya. Itulah bertambahan. Jadinya itu orang ba'amaliyah dibukakan oleh Allah Ta'ala, dicoba oleh Allah Ta'ala, bemandak di situ jar gurulan. Bertahannya di situ. Bertahan dengan keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala tadi. Orang mesti bukan kendaraan laju. Orang ini kata ba'amaliyah, lalunya bergeritik dalam hati itu. Gugur jadinya. Gugur orang itu. Besar bujur gugur misalnya. Itu mustajabnya itu. Orang yang kayak ini. Karena hatinya asalnya itu bersih. Setiap perkataan, setiap geritiknya itu menjadi kun sudah. Asalnya adalah itu. Jadi kalau kita itu misalnya liar semalam, itu berarti menunjukkan kita itu belum wasil lagi. Nah, disambunglah oleh sini tatlu'uka ila baqa'i gairihi, memandangnya engkau kepada kekalnya selain daripada Allah Ta'ala. Artinya asalnya kan tujuan kita dengan Allah Ta'ala, lalu kita memandang karamat kita ini yang harus kekal, keistimewaan kita ini harus kekal. Dalilun adama wujdinika lahu. Itu menunjukkan dalil bahwasanya engkau belum wasil lagi kepada Allah Ta'ala. Hati-hatilah ini pakai bimbingan inilah. Ini harus dengan guru kena. Maksudnya dengan kita itu harus ada petunjuk daripada guru. Ini sudah tahu pian kalau Mbak Amelia ini. Itu. Berubah kena, misalnya berubah. Kada boleh berubah. Jadi sidin kalau kita merasa kehilangan, kenapa aku dulu kayak ini berdoa mustajabah, kenapa kada mustajabah? Itu pian harus berarti kita ini tujuan kita tuh berubah berarti selain daripada Allah Ta'ala. Wastihayu suka li fuqdani masiwahu dalilun ada adami wuslika ilahi wusulika ilahi. Dan engkau itu liar selain daripada Allah Ta'ala. Ini belum, yang tadi itu sudah sampai, sudah diberikan asrar, tetapi hilang asrarnya tuh. Ini menuntut asrar itu supaya tepat. Ada ini mengaku bahwasanya orang ini wasil kepada Allah Ta'ala, tetapi liar dengan Allah Ta'ala. Paham hati liar itu pian? Hati pian kada cucuk, kada ke Allah Ta'ala. Itu menunjukkan itu bukan wasil lagi. Kada wasil dengan Allah Ta'ala. Orang nih pandir tauhid kuat macam-macam. Orang butang menunjukkan kada wasil, kayak apa akulah aja. Itu menunjukkan belum wasil lagi, liar hati kita masih. Hati kita nih liar lagi selain daripada Allah Ta'ala. Pandir tauhid kancang. Pandir ilmu hakikat kancang. Yalah. Begawi. Ada ingat di hari? Itu berarti pian liar masih kada yakin lagi dengan yang pian pandirakan. Atau pian nih memang ahli amaliyah juga. Amaliyah kuat. Tapi amaliyah kuat ini kuat masih merasa kita nang amaliyah. Merasa amaliyah lagi nang menentukan yang harap. Nah, salah aja itu. Salah aja. Itu masih artinya menunjukkan kita ini kada wasil lagi dengan Allah Ta'ala. Kada wasil. Amun kita beramaliyah misalnya tetap aja diterima kada diterima tetap aja. Ini pian ada udulnya. Bila beramaliyah sudah membaca Yasin, aku membaca Yasinnya 40 tahun dah sudah aja. Kada ada kelihatannya hasilnya aja. Itu liar berarti hati pian. Atau membaca Yasin sudah ini 3 hari aja. 3 hari apa? Beramaliyah itu puluhan tahun lah. Hanya pian merasakan baca Yasin puluhan tahun pian hanya merasakan. Ada hobong pian baca Yasin beramaliyah misalnya 10 hari, hendak apa padilahnya? Atau 40 hari, apa padilahnya? Itu pian perlu berguru. Baca Yasin 40 hari, lalu pian mencari fadilahnya tuh liar ngarannya hati pian selain daripada Allah Ta'ala. Padahal pian kada sadar, jarang orang mampu 40 hari itu mengamalkan Yasin. Yang istiqamah. Itu dalam kitab amaliyah, hati kita ini harus dengan Allah Ta'ala. Bahasil, kada bahasil, tetap dengan Allah Ta'ala. Nah, sama tadi Yesidin, bila kita tuh liar dengan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, gelisah, kehilangan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, berarti itu kada wasil kita itu dengan Allah Ta'ala. Contoh kita ini yang banyak itu orang banyak mempandir ilmu hakikat.
Banyak pandir ilmu ma'rifat. Tapi hidup mengaluh terus. Kayak apa aku kada berisi kendaraan ningalihnya. Kayak apa aku nih kada berisi duit ningalihnya. Nah itu pandir ilmu hakikat. Kalau mengerti benar-benar hakikat, dia berdiam. Diam, rasakan nikmatnya Allah Ta'ala itu. Nah, ya. Ada kadada berdiam aja. Nah itu jangan mengadu dengan makhluk, dengan Allah Ta'alanya. Itu bisa jadi kita kadada itu adalah memang dicoba oleh Allah Ta'ala. Apakah ikam ini artinya mun kadada selain daripada aku ini, ikam ini mencari ke aku. Nah, karena pas dikadadakan oleh Allah Ta'ala, dihilangkan oleh Allah Ta'ala, lalu kita itu gelisah. Berarti kita ini masih hati kita ini berpegang kepada sesuatu lagi selain daripada Allah Ta'ala. Makanya bila sudah wasil itu pian kada merasa lagi diri pian nih. Dalam artian itu pian ini diambil orang diri pian ini kan kada bapak. Bila sudah pian merasa akan sudah full itu di waktu asrarnya datang itu, nah, biar pian ditatak orang tangan pian udah merasa kada peduli pian. Ada peduli lagi karena sudah pandangan pian itu fokus ke situ sudah. Di waktu diberikan Allah Ta'ala kefokusan, bukan fokus kita lah. Asalnya itu kita fokus lalu diberikan Allah Ta'ala fokus asik. Karena asiknya itulah kita itu kada merasa. Karena asiknya itu. Nah itu datangnya asrar itu seperti itu pian. Datangnya asrar itu. Jadi ada masanya kita itu diberikan Allah Ta'ala kada merasa apa-apa kena. Nah, itu bujur-bujur la maujuda la kidrata ilallah tuh. Sampai di situ kena pian. Nah, itu bahasanya kalau orang asik sudah melihat TV sipak orang kah. Asik kan filmnya dia dibukakan. Film itu sesuai dengan yang kita suhutakan. Nah, lu pian nih makan gak ada ingat, jajak orang gak ada ingat dia. Ayo asik tuh, asik. Nah, basariah kita ini ditarik di waktu itu, dilihatkan faidul, diberikan faidul ilahiyah namanya. Mudahan kita merasa itulah. Itu dasar seperti itu. Lezatnya luar biasa di waktu itu. Kelezatannya itu. Nah, itu benar-benar ma'rifah namanya. Nah, jadi kalau kita masih gelisah kata beliau dengan yang lain selain daripada Allah Ta'ala, itu dalilun ala adami wusulatika bihi. Itu menunjukkan ikam itu belum ma'rifah lagi. Makanya kita ini kan sembarangan belajar ma'rifah ini. Belajar ma'rifah ilmu hakikat ini. Alpang harus belajar itu mestinya kada bersembahyangan lagi. Sudah ma'rifah dah kami ini. Kada. Perlu proses yang banyak. Nah, itu di sehari-hari sama. Sama di sehari-hari. Bukan itu aja, bukan kita hati aja. Itu kada. Nah, perilaku sama itulah. Nah, artinya kalau kita kada merasa diri kita itu kada mesti diri kita, yang kada merasa harta kita, kada merasa kita punya kita. Jadi orangnya pemurah. Nah, itulah. Jadi orangnya pemurah apa macam segala pokoknya. Yang kada kita merasa itu seperti itu namanya. Bazlun nafsi Allah namanya, mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala. Wajahidu bi ampusikum wa amwalikum. Berjihad bujur-bujur dengan harta kita, dengan diri kita. Ada punya harta dikorbankan. Artinya banyak untuk ngalillahi ta'ala. Kada pemalar, berarti kalau orang sudah mencapai ma'rifah ini kada mau pemalar. Tidak, karena kada merasa. Jangankan itu dirinya ini aja, rohnya ini aja. Nah, itu hilang. Nah, itu kan keyakinannya, kada ampuninya. Jadi kalau kita merasa ampun kita, bakhil masih diri kita ini. Merasa misalnya kita ini mungkin kada begawi, kada dapat apa-apa. Itu belum keyakinan kita lagi. Belum sampai kita lagi. Itulah. Mas sakit gurem jalaninnya, tai sakit. Jangan pian menganggap nyaman itu orang yang sampai ke sini itu pian anggap nyaman lah. Imba bawiritan artinya wasil ilallah dah. Imba belajar wasil dah ada. Pian mengorbankan diri pian itu lawan Allah Ta'ala itu. Makanya orang itu semalaman bawiritan, siang malam bawiritan, siang malam hati ini dengan Allah Ta'ala. Walaupun inya itu begawi seperti biasa, tapi hatinya ini bertakluk dengan Allah Ta'ala. Berhasil kada begawi itu, berhasil kada berhasil tetap ya senyum aja bahasa kita itu. Karena sudah hanya memandang terus setiap waktu dengan Allah Ta'ala.
Jika hamba mendapatkannya dan telah sampai ia kepadanya, maka tercapailah tujuannya dan beruntunglah ia. Nah, apabila kita itu sudah misalnya kehilangan karamah kada bapak, yalah, kada gelisah dengan kehilangan yang selain daripada Allah Ta'ala, berarti orang itu sudah wasil ilallah ajar sidin. Beruntung sudah. Karena ia mendapatkan nikmat yang besar dan lupa akan tiap-tiap barang yang dengan dia diingininya. Jadi sudah selain daripada Allah Ta'ala lewat sudah diingininya dan yang digemarinya, yang disenanginya, dan tiada liar lagi hatinya karena ketiadaan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kada liar lagi. Nah, itu namanya zahid, wara yang sebenarnya itu datang daripada Allah Ta'ala. Nah, itu sebenarnya wara lah, kada sayang dengan yang lain-lain, dengan Allah Ta'ala aja. Nah, orang biasanya, ulun padahkan orang diberi warid ini biasanya makamnya naik sudah ke tajrid namanya. Ke tajrid. Itu bila pian sudah dapat itu, makam pian itu, kedudukan pian, hati pian itu naiklah ke tajrid di waktu itu bisa. Di waktu kedatangan itu pasti tajrid. Itu mau kada mau itu tajrid. Tajrid itu artinya sepi, hati pian itu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi waktu kita misalnya berwiritan, atau kita tuh bertarikah atau apa, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada nama wujud lagi selain daripada Allah Ta'ala, itu namanya tajrid. Hati pian ini kada mau lagi ingat yang lain. Waktu itu memandang zat kesempurnaan Allah Ta'ala aja di waktu itu. Itu sudah tajrid namanya pian itu. Tajrid. Nah, itulah jasidin asrar yang diletakkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketajritan itu bisa baka, asrarnya bisa jahid. Hasilnya itu juhud. Pian habis itu banyak punya harta, tapi pian kada sayang lagi dengan harta. Itu namanya bertetap. Ketajritan juhud pian itu sudah dibukakan dah hakikatnya. Dan pian kada perlu artinya jorang makan kada aku makan sedikit aja. Aku hendak wara dulu aja. Kada lagi seperti itu. Seberataan ini pian kada maasi lagi, itu banyak kah makan, sedikit kah makan, banyak kah harta, sedikit kah harta, sama aja di hati pian kada ada masuk dalam hati. Itu tajrid yang diletakkan benar-benar menancap bujur-bujur, kada hilang lagi di dalam hati tadi. Kewaraan, kejuhutan di dalam hati kita diletakkan seperti itu. Itu wara yang asli, zuhid yang asli. Yang kada cinta dunia, bah jar kawan ikam ni juhud weh ini aja. Juhud taruh saya aku nih ya. Nah, itu kada juhud sebenarnya. Juhud sebenarnya itu yang kayak tadi. Tapi kalau kada berlatih kada dapat itu. Nah, itulah tajrid. Tajrid namanya. Setiap tajrid itu bahasa Arab. Tajrid itu artinya sunyi selain daripada Allah Ta'ala. Arti sunyi itu kada masuk di hatinya, pandangannya, perasaannya, semuanya yaitu Allah Ta'ala. Orang itu makamnya tajrid. Nah, menjadikan tajrid inilah Allah Ta'ala itu banyak mencoba hamba-hambanya yang makam ke sini itu. Tajrid ini. Nah, itu bukan coba, ya cobaannya diantaranya tadi diberikan karamah, diberikan keistimewaan. Itu pian berubah ada hati pian dengan Allah Ta'ala. Itu hendak memasukkan Allah Ta'ala. Atau pian diberikan penyakit. Diberikan penyakit sehingga kita ini misalnya waktu senang ini kada bisa ingat dengan Allah Ta'ala padahal sudah puluhan tahun Mbak Amalia. Pian ini berwiritan sudah puluhan tahun. Tapi hati pian tuh kada mau ingat. Kada mau waktu berwiritan aja ingat. Waktu kita menghadap aja ingat. Kada setiap waktu. Diberikanlah Allah Ta'ala itu sesuatu yang sekira ingat terus. Bisul misalnya lah. Itu kita tuh waktu kada berwiritan gini. Ingat terus. Kenapa? Ya bisul anak pacah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, itu Allah Ta'ala maksudnya memberikan itu supaya kita benar-benar tajrid di dalam hati ingat, muntung pun ingat, zahir dan batin. Kena dihilangkan oleh Allah Ta'ala, baru kita kena habis dihilangkan tuh lalu kita merasa nikmat bahwasanya hilang bala tadi. Nah, itu pian hati-hati, kenapa muntung ini kada mau lagi mengucap Allah Ta'ala. Hatiku ini kada ingat lagi Allah Ta'ala. Makanya sebahagian aulia, sebahagian orang yang itu, contoh misalnya seperti pengarang burdah. Sidin suka sakit. Suka di waktu Sidin sakit, lumpuh Sidin. Suka Sidin. Kenapa? Karena di waktu itu Sidin datang terus malaikat. Nah, kesenangan Sidin diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Seperti itu.
Itu kalau orang naik makamnya ke makam tajrid namanya. Nah, di sini makam-makam awam sudah lewat, sudah makam suluk sudah pian. Ini sudah niatnya beribadah itu lillahi ta'ala, tujuannya Allah ta'ala, kada ada lagi surga neraka itu. Mengabdi aja dengan Allah ta'ala, lalu di awalnya itu diberikanlah makam tajrid, habis makam tajrid itu baru makam wasil ilallah, wusul ilallah. Sebenarnya tajrid itu sudah wusul ilallah orang tadi itu. Sudah wasil ilallah sebenarnya. Sudah sampai orang itu wasil sudah. Kalau sudah di makam tajrid tadi. Sampai kan? Belum. Jam ulun nih. Nah, itulah nikmat yang sebenarnya dia sidin apabila sudah kita itu nikmat yang besar sudah apabila sudah sampai ke situ kada merasa kehilangan yang tetap adalah Allah taala. An-naimu in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa lisuhudihi wa iktarabihi wal azabu wa in tanawwat madhahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi fasababul ajabu wujubul hijabi innaman naimi bin najri ila wajhil karim. Nah, ini pengamalannya. Maksudnya pengamalannya kenapa? Ini hasil daripada orang yang sudah wasil tadi. Nah, nikmat itu meskipun bermacam-macam tempat zahirnya hanya saja nikmat itu karena memandang Allah Ta'ala dan berhampirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di waktu itu kita ini kalau kita memandang misalnya nikmat itu nyaman. Jadi kita memandang nikmat bahwasanya nikmat ini memang dari Allah Ta'ala itu nyaman. Kalau diberikan kita di waktu jalan salik itu diberikan kenikmatan serba ada itu nyaman. Harta bertambah di waktu kita mengamalkan itu nyaman. Mudah aja kita bersyukur. Yalah, mudah banget bersyukur. Waktu kita berwiritan nih, makanya di dalam kita menjalani salik ini bisa nikmat yang diberikan tadi berupa kasab boleh, harta kita bertambah boleh, bini bertambah, anak bertambah. Nah ini waktu kita menjalankan ini diberikan Allah terus nikmat. Oleh itu nyaman dia kita memandang waktu kita berwiridan luar biasa Allah Ta'ala ini nah. Artinya aku waktu suluk nih aja waktu aku menjalani mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ba'amalia ini harta datangan seberitaan dengan aku. Bukan harta lagi artinya dunia datang lawan aku. Nah itu hati-hati berubah kada hati pian tujuannya dengan Allah Ta'ala. Itu nyaman. Karena memandang jarsidin yang memberikan tadi. Nyaman kita memandang kalau nikmat. Nah itulah. Dan ajab itu juga meskipun bermacam-macam tempat zahirnya hanya saja dia karena terdinding dengan Allah maka sebab ajab itu adanya dinding dengan Tuhannya. Jadi kita tuh merasa susah itu, merasa sakit, merasa tersiksa atau diberikan Allah Ta'ala penyakit bini penyarikan, anak pengalahian, nakal-nakal seberataan waktu kita berwiritan ini. Itu seolah-olah kita ini karena ajab berwiritan ini. Ajab itu jadi sidin kita merasa karena ajab itu karena kita memandang setelah itu yang kita pandang lain Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu menyuruh kita sabar. Mungkin kita ini harus bersabar karena yang diberikan Allah Ta'ala itu lebih besar. Ada mau pun kita ini hendak hendak lulus menjadi sarjana kimia, ujiannya lain daripada ujian kimia. Ada mau? Kita ini hendak berdagang misalnya supaya hendak sugih berdagang nih. Kada mau langsung mulus. 4-5 kali ditipu orang dulu. Maksud Allah Ta'ala itu supaya kita ini berpengalaman. Bila jalur kayak ini tipu orang lah. Bila jalur kayak ini tipu ulang. Supaya sukses berdagang. Cuma kita ini kalau kada mengerti yang memberikan ujian itu supaya kita ini berhasil. Kada paham Allah Ta'ala ini aku aja. Sudah jalan kayak ini. Luput seberataan ya. Cobai 2-3 kali rabah terus. Kada berhasil terus. Cobai terus. Kan banyak orang itu jatuh bangun akhirnya sukses. Memang kehendaknya Allah Ta'ala supaya orang ini kuat dulu. Hanya diberikan ini. Diberikan ini. Kenapa aku ini berusaha kada mau sugi-sugi, kada mau kumpul duit ya. Belum lagi pian hanya berusaha tuh niat anda bakorukian terus. Bila aku dapat duitnya ke Jakarta tuh panganggo aja. Haneng dulu seorang ya ke pantai aja. Kan dia pikiran anak Amalia ke masjid. Kan dia pikiran. Jadi kan diberi Allah Ta'ala. Dalam ilmu Allah Ta'ala orang ini kalau diberikan itu nyata sudah. Biar aja bawiritan terus. Yang kada ada duitnya kada bawiritan jagawiannya situ jar Allah Ta'ala. Kita jangan sangka buruk.
Dan menyempurnakan nikmat itu dengan memandang Tuhannya yang maha mulia. Jadi kalau kita bersyukur aja sudah bagus sudah. Lain sakartum lajidanakum. Tapi kalau memandang suhud ya Allah, sabaratan punya ulun ini ampunnya pian. Ulun menikmatinya ampunnya pian. Jadikan ulun nang orang nang bersyukur. Itu memandang Allah Ta'ala bukan nang memandang hartanya. Kalau memandang hartanya, syukur benar aku dapat mobil, syukur benar aku bini 4, syukur benar anakku salih-salih seberataan. Itu memandang hartanya. Tapi kalau orang memandang ya Allah ini seberataan pemberian pian jadikan ulun ini bersyukur. Oh, itu nikmat yang sempurna Jasidin. Sempurna sudah nikmat pian. Nah, nikmat kesenangan dunia ataupun ukhrawi yaitu sesuatu yang menjadikan berlejat-lejat dan bersenang-senang, menjadikan bersuka dan gembira. Maka sebab yang mendatangkan nikmat itu seperti pakaian, makanan, harta, benda dan derajat, berkawin dan sebagainya. Nah, itulah Jasidin barang yang dinikmati pada zahir. Tetapi nikmat yang sebenarnya apabila mempergunakannya dengan menilik orang yang memberinya dan hadir besertanya. Ya kayak tadi itu. Bila kita merasa hadir Allah Ta'ala memberikan nikmat ni rahmat, banyak lawan kita, itulah nikmat yang sebenarnya Jasidin. Nah, ajab atau siksa itu Jasidin penderitaan, yaitu sesuatu yang menjadikan sakit dan pedih, menjadikan kesedihan dan kepayahan. Maka sebab yang demikian itu ajab itu seperti dipukul, dibakar, dicencang, dibelenggu dan lainnya. Inilah barang yang menjadikan azab pada zahir. Merasa sakit kita, berusaha sakit, macam-macam. Diri sakit sudah, bini penyarikan pulang, anak kada tahu kemana, sedih hati kita ini. Nah itu Sidin kita memandang zahirnya, azab zahirnya. Tetapi yang sebenarnya itu adalah ia ajab, terdinding sesuatu dengan orang yang punya ajab. Kada melihatnya dengan orang yang punya ajab. Nah siapa yang memberikan nih? Dan berpaling kepadanya dan berpalingnya orang tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya orang itu kena ajab, itu memandang kepada Tuhannya dan dirasanya dirinya dia hadir besertanya, niscaya adalah mereka yang merasai ajab itu dan kepedihannya. Kada merasa lagi, tak ada lagi merasa ajab dan kepedihan. Nah, tetapi ajab itu berbalik menjadi nikmat baginya, seperti kata musannif. Jadi kalau kita itu misalnya di Allah Ta'ala sayang, dicubit Allah Ta'ala, itu kada apa-apa, senang ya, karena kita tahu Allah Ta'ala ini yang memberi. Sebahagian ulama itu senangnya, nah itu senang, tandanya Allah Ta'ala itu senang. Jadi kalau kita sakit kepala senang ya kita, sakit kepala. Kalau sakit kepala misalnya senang ya, ini dipandang bahwasanya yang memberi ini adalah Allah Ta'alanya. Itu kada tehijab namanya itu. Makanya dulu ada ulun mengisahkan orang ini senang seperti Laila Majnun. Laila Majnun itu. Nah itu kan dia tuh karena cinta benar dengan Majnun itu, seluruh kota itu pandangannya itu adalah Majnun itu. Bibiniannya itu. Kada peduli lagi dipadahkan orang gila adanya. Pandangannya muntungnya mau ucap Laila, 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 Laila terus. Apa yang dipandangnya pelihatnya Laila. Nenek tuh hagin Laila aja. Ada lagi bangunan Laila, seluruh kota itu Laila aja. Karena hatinya tadi Laila aja pandangannya. Ditangkap orang, ditampar orang, ditampiling orang, dicambuk orang. Hatinya itu dengan Laila aja. Kada merasa lagi nya siksa tadi. Karena sudah nikmat memandang si Laila tadi. Nah kayak itu juga kalau orang ahli suhud, ahli musyahadah dengan Allah Ta'ala, senyum aja. Senyum. Nah, mudahan hati kita ini istiqomah. Tapi kalau berpandir nih nyaman lah. Mandir nih nyaman. Yang merasanya sudah. Nang berduit kada berduit nih sama seperti Allah. Hati itu bisa sedih pian. Mun hati pian kada istiqomah. Apalagi kayak ulun. Nah, pian nang duit miliaran nih aja pian masih mengeluh aja. Masih mengeluh aja kayak apalah. Banyak pian itu dikehendaki selain daripada Allah Ta'ala. Disyukuri aja yang ada. Banyak aja orang yang di bawah kita itu daripada kita ini, yang duitnya kadada, yang hartanya kadada, yang rumahnya kadada. Banyak aja daripada kita Pakirakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Pakirakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, kadada nang sugih, kadada nang hebat selain Allah Ta'ala.
Ucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berdiam ya. Rasakan hati pian dari atas kepala. Ini adalah nikmatnya Allah Ta'ala. Jangan sedih. Banyak aja yang orang yang sedih. Banyak aja orang yang kada mampu. Yang sedih itu kita kada bisa memandang Allah Ta'ala dengan hati kita. Itu sedih kita. Kalau kita ini kada bisa memandang Allah Ta'ala itu sedih kita. Hati kita ini kada bertakluk dengan Allah Ta'ala. Sedih kita. Itu dirasakan di malam hari itu. Pian rasakan banyak aku nih sudah punya harta. Mengadu dengan Allah Ta'ala, mengadu kealfaan kita. Pian memberi ulun rumah, pian memberi ulun mobil, pian memberi ulun duit. Semuanya ini ulun mengharapkan keridaan pian. Ridha pian sebertaan ya Allah, jadikan harta ulun, keluarga ulun, apa yang ulun gunakan ini berkah di dunia sampai ke akhirat. Itu pian pasti pian bisa menangis. Pian bisa sedih. Pian bisa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Kadang merasa apa lagi di hadapan Allah Ta'ala. Karena kita bukan memandang ini dari usaha kita. Dari hasil kita kadang. Tapi memandang ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Apabila kita salah menggunakan, jadi ajab lawan kita. Kadang mesti harta, ilmu sama. Punya ilmu. Renung. Itu seperti itu. Makanya kita perlu berguru. Perlu punya harta, berguru, punya ilmu, dengan guru, dengan bimbingan guru. Hati kita ini kemana setelah kita punya harta? Ilmu kita ini kemana setelah hati kita ini kemana setelah kita punya ilmu? Jasad kita ini kemana kita menggunakan setelah kita punya ilmu? Punya harta. Mudah-mudahan manfaat seberatan. Mudah-mudahan kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة.